Oke, Rio Kintaro Halo ya. kok, Umur berapa sekarang Rio? 10 tahun kok. 10 tahun. Waktu itu mulai usaha pertama kali itu umur berapa Rio? Terus kenapa, apa yang bikin kamu mau usaha? Pertama kali mulai usaha umur 7 tahun kok dikasih kado sama mama papa. Waktu ulang tahun ayam goreng crispy gerobakan. Oh jadi ada ayam goreng crispy gerobakan dikasih dikasih usaha gitu. Iya kado ulang tahun kok. Oke, jadi kado ulang tahunnya usaha. Iya, Oke. karena habis itu kan gagal tuh 3 hari tutup karena nggak diurusin kan. Ya, Namanya kan aku masih 7 tahun kan, masih sibuk main dan sekolah kok. ya. Habis itu akhirnya aku penasaran lagi coba di usia 8 tahun jualan di mobil kok, jualan susu pakai topping sama promosiin rice bowl-nya dari mama. Oke, jadi mama bikin rice bowl-nya, kamu promosiin di belakang mobil gitu. Iya, itu Oke. rice bowl-nya punya mama sama brand aku susu waktu itu. Oke. Nah, terus tutup lagi kok sebulan, karena aku lihat kurang bagus untuk kedepannya prospeknya, karena kan Oke. susu sapi asli murni, jadi gampang basi. Oke. Akhirnya yang ketiga aku bikin jamu. Awalnya itu kan aku lumayan sering sakit tuh kok. Ya. Akhirnya dikasih jamu, akhirnya dikasih obat sama mama papa kan. Obat kan ada efek samping yang kurang baik, jadi Mm. coba dikasih jamu. Terus sembuh, tapi aku nggak suka karena pahit, rasanya nggak enak kok. Habis itu aku bilang ke mama papa bilang jadiin bisnis aja peluangnya besar. Oke. Jadi kamu pertama kali dikasih apa yang gerobak tadi, habis itu jualan di belakang, terus apa namanya, jualan jamu. Tapi semangatnya apa yang bikin kamu awalnya tuh pengen mulai? Apakah diajarin sama orang tua? Background-nya apa sih mama papa kamu? Pebisnis juga kok, Oke. Jadi, mama atau papa yang pebisnis? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Papa usaha apa? Otomotif, Oh, papa di bidang otomotif. mama di bidang refleksiologi. Oke, otomotifnya apa papa? Kayak coating, paint protection film, sama Oh, PPF gitu-gitu ya? iya, Apa yang sebenarnya kamu pengen capai lewat, personal brand kamu? Kamu kan udah mulai usaha nih, mhm cuman akhirnya kamu decide untuk kamu bikin konten gitu. mhm. Apa yang awalnya bikin kamu, oke, mau konten untuk ibaratnya dokumentasi nih usaha kamu, itu kenapa? Awalnya aku kepengen konten Iya. awalnya aku pengen konten iseng aja di umur 5 tahun kok. Oh, jadi ngonten duluan waktu itu 5 tahun? Iya, ngonten duluan di 5 tahun, iseng-iseng aja kan, Ya. iseng-iseng aja. Habis itu akhirnya views-nya kan lumayan kan. Terus Oke. papa hire ini, karyawan anak konten Ya. buat usahanya papa. Oke. Usahanya papa sama mama. Habis itu cobalah aku jadi talent-nya dan cocok tuh kok, Oke. cocok lumayan juga. Akhirnya coba pakai anak konten itu. Ya. Nah, kan teman-teman kamu banyak kan seumuran kamu tuh masih banyak yang main, masih banyak yang sekolah. Umur 10 tuh harusnya kelas berapa berarti sekarang? Umur 10 aku kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Itu kan sebenarnya masih banyak yang main-main. Mmm, Gue juga awal sebenarnya pertama kali jualan tuh ini banyak yang nggak tahu ceritanya tuh kelas ya mungkin 4, 5 SD waktu itu jualan buku sulap segala macam, udah jualan juga gitu. Cuman kan kebanyakan orang masih banyak yang nggak fokus tuh untuk usaha, untuk nyari uang. Kenapa kamu tertarik gitu dengan nyari uang? Apa sih yang kamu cari dari sana? ya karena awalnya iseng aja, terus akhirnya tertarik kok. Ya. Dan aku nggak mau ngebebani mama papa terus-terusan, aku pengen coba dapet penghasilan aku sendiri dan coba mandiri gitu kok. Tapi kan kamu belum di umur yang sebenarnya seharusnya mandiri. Emang, banyak, teman-teman aku juga sendiri tuh banyak mulai sebenarnya kan sebelum usianya gitu. Mulai dulu, mulai usaha, belajar investasi juga dari lama. Kan sebenarnya kamu nggak perlu, misalnya keluarga kamu udah ada usaha, apa namanya, otomotif tadi, mama juga ada usaha. Sebenarnya kan biasanya orang fokus belajar. Nah, dorongannya tuh selain mau mandiri itu apa? Ada nggak dorongannya? Dorongannya karena awalnya mama papa kasih aku kado ulang tahun ayam goreng crispy gerobakan di usia yang ke-7 tahun ulang tahun kok. Oke. Nah itu dia dorongannya, habis itu akhirnya aku tertarik, penasaran dan mama papa juga udah nyiapin aku, kan aku anak tunggal nih ya. Ya. Jadi ya mama papa udah nyiapin aku dan aku pun sepakat untuk mulai mandiri karena nanti aku kan nggak ada saudara kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, nggak ada yang nolongin, jadi aku harus bisa berdiri sendiri. Oke. Nah, kamu kan akhirnya kamu ngonten nih, ya kan? Kamu ngonten, apakah kamu bikin kamu punya brand Ryu Kintaro ini jadi sebuah media di mana ada apa, orang bisa endorse, bisa placement, atau kamu fokus di bisnis aja? Oh aku juga sebagai content creator, jadi aku terima endorse sama AdSense juga kok dari YouTube. Oke, jadi income kamu ada dari bisnis sama dari content creator sekarang? Iya, Nah, itu sekarang lebih besar mana tuh, dari jamu kamu atau dari content creator sekarang? jamu. Oh, masih lebih besar dari jamu? Iya.
Oke. Karena kan kalau di content creator ini nggak pasti setiap hari AdSense cair dan ada endorse juga ya. Ya, kamu dalam pengalaman kamu kan tadi udah pernah 2 kali tuh bikin bisnis. Yang pertama kan masih muda banget lah, itu kado 3 hari nggak diurus bangkrut. Usaha kedua kamu jualan di belakang. Nah, pengalaman apa yang Rio tangkap nih? Dari 2 pengalaman itu sama mungkin sekarang bikin jamu nih, Mhm. selama berbisnis apa sih pengalaman yang kamu tangkap? Pengalamannya, pelajarannya lah ya. Ya. Pelajarannya pastinya harus lebih konsisten, lebih pantang menyerah, dan lebih fokus lagi untuk menjalankan sesuatu sih kok. Karena dulu itu masalahnya, dan juga harus taat waktu karena dulu wah berantakan kok sempet. Oke, gimana caranya kamu ngatur waktu? Kamu kan masih 5 SD ya? Itu berarti matematika juga masih lumayan dasar kan belajarnya di sekolah dan lain-lain. Gimana caranya kamu ngatur waktunya? Dari kamu, sekolah sampai jam berapa dari sekolah? Dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, jam 7 pagi sampai jam 2 siang, nah itu gimana tuh cara atur waktunya? Kan udah lumayan capek tuh sebenarnya kan pulang sekolah. Ya pastinya ya aku harus pantang menyerah, harus gigih, dan ini kok harus ada schedule yang udah teratur. Nah, keputusan apa sih yang paling sulit yang kamu pernah hadapin ketika kamu mulai bikin bisnis? Kan kamu udah bikin 3 berarti kan? Mhm. Kamu kan di bisnis kan seorang pengusaha tuh pasti bikin keputusan-keputusan yang sulit. Kamu pernah nggak ada keputusan yang kamu tuh sulit nih untuk kamu bikin gitu? Keputusan untuk sulit ya? Iya. Pastinya ya untuk ngemodalin usahanya itu kan modal juga nggak lumayan besar ya untuk jamu ini buat aku. Ya. Jadi ya pastinya aku mikir berkali-kali juga sama mama papa Oke. dan tanya-tanya keluarga aku yang lain gitu. Modalnya berapa untuk mulai yang jamu ini waktu itu? Jamu cabang pertama kan cuma 1 lantai tuh. Ya, di Sebelum daerah mana? ada 2 kan. Ya. Yang satu di Megiore, Gading Serpong, dan yang Oke. satu lagi Madison di Gading Serpong juga. Nah, itu modalnya berapa tuh awal-awal? Yang cabang pertama itu 1 lantai sekitar 150 juta. Itu tuh udah sama sewa, sama semua yang lainnya? Udah yang dasarnya udah semua dan udah termasuk gaji karyawan. Oke, karyawan ada berapa yang cabang pertama? Cabang pertama sekitar 8. Oh, sekitar 8. Nah, ini menarik nih, Rio. Kan kamu masih kecil kan? Hmm. Kamu udah punya beberapa karyawan. Ini aku juga sempat ngalamin, karena aku juga punya karyawan tuh umurnya masih muda, nggak semuda kamu, tapi ya. Itu gimana caranya kamu bikin mereka itu dengerin kamu? Karena biasanya kan kalau karyawan pasti kalau lebih kecil, itu biasanya nggak dengerin. Waktu aku punya usaha umur 18, 19, udah banyak nih karyawan ratusan kan. Itu udah mulai ada tuh yang umur 30 mulai nggak mau dengerin karena kiranya masih kecil. Nah, itu gimana? Aku ya? Ya. Aku pasti jelasin ada satu ini, kayak aku jelasin, aku gathering mereka, review, dan aku jelasin kalau ini kan bisnis kan, kita itu kayak ibaratnya kita tuh satu kapal. Ya. Jadi kalau satu jatuh, kita semua jatuh karena kita bareng-bareng. Oke. Dan kalau misal mereka nggak nurut sama aku, akhirnya jatuh, ya aku kan juga jatuh kan. Seperti yang aku bilang, satu kapal. Aku nggak bisa gaji mereka, mereka nggak bisa kerja sama aku. Oke, jadi kamu tuh emang secara passion kamu memang suka berbisnis atau sebenarnya apa sih yang kamu benar-benar mau capai gitu di hidup ini? Apa kamu pengen jadi pengusaha yang seperti apa? Pandangan kamu tuh ke depan seperti apa, Rio? Oke, pastinya aku dari lahir nggak mungkin suka bisnis dan nggak tahu bisnis itu apa ya, Ya. dunia konten tuh apa, tapi pastinya ada dorongan dari orang tua dulu. Tapi bukan berarti ini eksploitasi, bukan ya. Ya. Bukan aku dipaksa, tapi pastinya ada dorongan dikenalkan dan akunya mau. Oke. Dan cita-cita ya. Cita-cita aku sebagai value creator yang bisa inspirasi banyak orang. Ya. Tapi setelah aku coba, aku masih harus belajar lagi karena masih ada yang belum setuju ya. Ya. Aku masih harus belajar lebih giat lagi dan aku ingin jadi businessman. Oke. Aku pengen jamu aku bisa buka cabang di seluruh dunia, seluruh Jabodetabek. Oh, jadi jamunya ini kamu ekspansi sampai seluruh Jabodetabek? Iya, aku mau. Oke. Kalau misalnya besok nih, kan dunia bisnis nggak ada yang tahu nih, Rio. Misalnya besok bisnis jamu kamu bangkrut nih misalnya, amit-amit ya. Apa yang kamu bakal lakuin? Pastinya ya aku harus cari tahu dulu kenapa bangkrutnya. Oke. Abis setelah tahu bangkrutnya kenapa, dipelajari dan ngumpulin dan kan masih ada income dari konten kreator, mungkin aku bakal coba bisnis lagi. Kok kamu bakal coba terus bisnis? Wajar kalau bisnis pertama kita gagal itu wajar. Waktu itu aja aku tahu Bill Gates gagal juga kan, Iya. bisnis pertamanya. Jack Ma juga gagal, tapi mereka coba lagi sampai sekarang mereka bisa sukses. Tapi ya kalau bisnis pertama kita nggak gagal berarti kita jago hoki. Oke. Tapi kalau gagal ya itu normal. Oke, jadi Yang kamu menormalisasi kegagalan lah. Iya, dan kegagalan tuh
guru terbaik buat kita. Oke. Kamu berarti kalau misalnya sampai amit-amit usaha kamu ini misalnya nggak jalan, kamu akan cari income dari content creator. Nah ini pertanyaan aku Ryu, karena menurut aku lumayan menarik. Bisnis kan sesuatu yang sangat-sangat sulit sebenarnya. Mhm. Di mana bisnis itu banyak variabel. Kamu kan sebagai Ryu Kintaro yang di media sekarang kan tuh sebuah bisnis sendiri sebenarnya. Mhm. Yaitu bisnis media kan. Nah, kenapa kamu nggak fokus di sana? Kamu dapat income dari content creator nih, lalu kamu investasikan gitu. Dibanding kamu ambil jalur yang kamu bikin Ryu Kintaro, lalu kamu bikin bisnis lagi. Karena kan itu dua hal yang berbeda tuh. Apalagi di umur kamu sekarang, kamu harus main dua bola tuh. Oke. Kenapa kamu nggak pilih jalur yang tadi aku bilang? Kamu fokus content creator nih, Terus kamu nge-endorse aja, uangnya investasi aja. Karena bisnis seperti jamu, mungkin bisa bertahan 5 tahun, tapi mungkin 10 tahun lagi sulit gitu. Bisnis kan ada siklusnya. Ryu. Iya. Sedangkan kalau kamu berinvestasi, ya, kamu beli perusahaan-perusahaan lebih besar, nanti ketika kamu udah mulai berumur, kamu ngerti caranya berinvestasi dan lain-lain, Terus ya. itu akan compounding gitu. Jadi kamu nggak capital kamu taruh di satu usaha yang 5 tahun habis itu turun siklusnya kamu ulang lagi. Kenapa nggak begitu? Oke, sebelum aku kayak aku sebelumnya kan belum ngerti investasi kan. Mhm. Kan aku udah dapet income itu di umur awal-awal 7 tahun. Ya. Dan aku kan sempet belum kepikiran investasi, tapi udah kayak familiar ya. Dan Ya. sekarang aku udah tahu nih, mulai umur 9 udah tahu investasi. Sebelumnya kan belum familiar. Akhirnya aku ngonten aja kayak biasa, dapat income, oke, seneng banget kan. Ya. Akhirnya aku belum kepikir, abis itu di umur 9 nih, yang aku udah bikin bisnis pakai modal aku kan. Ya. Aku masih belum kepikiran investasi, masih gak kepikiran. Abis itu aku bikin bisnis aja. Karena menurut aku konten kreator ini gak akan lama. Kenapa tuh? Karena kan pasti banyak lagi konten kreator yang lebih hebat, lebih seru dari kita. Jadi bisa aja kita kegeser. Tinggal kita bisa nggak mempertahankannya. Dan di Amerika, di luar negeri udah ada Soratu kan. Itu AI semua. Jadi mungkin nanti bakal tergantikan kita semua. Jadi makanya aku bikin bisnis kan. Oke. Abis itu bikin bisnis. Nah, seperti yang Ko Timothy bilang, kenapa duitnya nggak diinvestasikan aja? Aku juga mau, makanya aku kemarin ketemu Ko Suli mau belajar. Oke. Terus sekarang nyari-nyari Ko Timothy mau belajar juga sih, Ko. Oke. Kalau kamu bilang bahwa konten kreator itu akan digantikan, kalau menurut aku ya, ini pandangan aku pribadi, lebih gampang digantiin bisnis dibanding konten kreator. Kenapa? Karena Ryu Kintaro cuma satu. Sedangkan bisnis jamu ada ribuan di Indonesia. Ada banyak. Jadi kamu ini cuma satu. Kamu kan umur 10 tahun sekarang dengan yang kamu bikin sekarang, kan kamu umur 10 tahun. Ya. Kalau aku jadi kamu, misalnya kita tukeran badan nih, aku kan fokusnya di sana. Aku kan fokus untuk edukasi orang, fokus untuk bikin brandnya Ryu Kintaro ini lebih besar lagi. Karena itu yang nggak bisa digantikan. Ada AI memang. Karena kan jumlah atensi manusia terbatas nih, ya kan? Manusia berapa lama sih ngelihat misalnya sosial media? Rata-rata mungkin 5 jam sehari, ya kan, dikali jumlah penduduk Indonesia, kamu bisa dapat tuh kira-kira, ya kan? Kalau misalnya kita lihat dari segi AI sendiri memang jumlah konten nanti bisa jadi unlimited banyak sekali. Cuman justru di situ orang bisa melihat real-nya nanti di sana. Mereka kan lebih pengen lihat Ryu Kintaro dibanding AI versi yang lain. Itu adalah competitive edge yang kamu punya. Harusnya kamu fokus dan kamu jangan ngira bahwa itu bisa digantiin sama orang lain gitu. Karena kalau misalnya kamu bilang seperti itu, lebih mungkin semua bisnis yang kamu sebutin tadi bangkrut dibanding kamu sebagai content creator tuh turun. Karena bisnis tuh sangat-sangat kompetitif. Satu market cycle kayak COVID, restoran teman-teman aku yang pegang restoran besar tuh bangkrut semua. Cuman butuh satu event doang, bisnis tuh jatuh gitu. Jadi kenapa kamu harus investasi? Karena investor tuh level di atas pengusaha, ya kan? Ketika kamu jadi pengusaha nih, Bill Gates kan tadi kan, bikin usaha gagal, bikin usaha Microsoft besar. Ketika Microsoft sudah besar, dia bikin namanya Cascade. Ini perusahaan investasi. Jadi akhirnya semuanya ke sana. Nah, aku ketika masih kecil waktu itu umur 14-15 itu yang aku pikirin tuh. Karena gimana caranya uang yang aku dapat nih, itu aku bisa investasiin semua dan akhirnya compounding. Karena kalau bisnis kamu harus kerja terus nanti. Kamu harus kerja terus 12 jam sehari terus-terusan. Sedangkan kalau kamu jadi seorang investor, orang lain yang kerja. Uangnya yang kamu kerjain ke dia, uangnya kamu taruh di dia, uangnya kamu taruh di dia. Jadi kamu harus bisa bijak untuk melihat kamu tuh sebenarnya paling jagonya di mana.
Apakah kamu paling jagonya beneran di bisnis atau sebenarnya kamu paling jago jadi seorang content creator? Oke. Gitu. Yang Ko Timothy bilang benar sih. Mhm. Tapi yang aku lihat itu aku belajar sama Ko Timothy ya. Dan yang aku lihat sebelumnya itu kalau konten kreator kan nambah terus kan. Jadi aku juga udah pernah sempat kegeser gitu. Terus ada konten kreator lain juga yang kegeser sama konten kreator lainnya kok. Oke. Gitu yang aku lihat. Tapi aku mau sih invest nanti. Oke. Jadi kamu ke depannya nggak mau terus jadi content creator? Kamu nggak mau terus di media ini? Bakal terus sih kok karena kan Mhm. konten kreator nih kalau aku jadi bisnismen, Ya. bisa aja aku kontenin bisnis aku. Terus misalnya kalau aku invest gitu kayak Ko Timothy, bisa aja sambil Oke. konten. Apa sih Riu sebenarnya arti uang buat kamu tuh apa? Menurut aku uang itu kebebasan buat kita sih. Oke. Bebas finansial. Jadi kita mau beli apa aja tinggal beli, kita mau tidur tinggal tidur, nggak perlu kerja, kita mau ngapain tinggal ngapain aja. Kita nggak perlu kerja dari jam 9 sampai jam 5, ya kebebasan buat kita, terserah kita mau ngapain. Jadi yang kamu cari sebenarnya bukan, cuman uangnya tapi kamu pengen bebas gitu kan? Pastinya pengen juga bebas kan. Mhm. Pastinya semua orang juga pengen bebas mau beli apa, mau ngapain kan. Itu semua orang juga pasti pengen. Ya. Aku ada pertanyaan unik nih Rio. Kan kamu tadi modalnya 150 juta kan untuk jamu. Kalau misalnya sekarang aku kasih kamu modal 10 miliar, kamu mau bikin usaha apa kira-kira? Dengan 10 miliar? 10 miliar aku pasti nggak mungkin aku bikin usaha yang lain ya. Mhm. Karena nanti ribet lagi. Aku bakal tetap bikin jamu aku ekspansi lagi. Oke, jadi kamu akan injek lagi capital ke dalam. Sekarang omsetnya berapa jamunya? Omset kalau yang dari ini jamu cabang pertama itu sekitar 5 sampai 6 jutaan. Ya. 1 bulannya 150 sampai 200 jutaan ya. Oke. Kalau yang cabang kedua itu 4 sampai 5 jutaan. Omset per bulannya itu 140 sampai 150 juta 45 jutaan ini apanya? per hari. Oh, omsetnya per hari, oke. Per bulan bisa 100 sampai 150. Iya. Kira-kira, marginnya berapa? Kamu bisa dapat 30% kah? 40%? Marginnya untung ya? Iya, Seki keuntungannya kamu bisa dapat berapa? kalau nggak salah 20%. Oh, 20%. Jadi setiap 100 juta yang kamu dapat, dikurangin HPP, biaya karyawan segala macam, itu bisa 20 juta. Riu sempat udah belajar accounting belum? Atau ada akuntan yang ngerjain buat bisnis-bisnisnya? Kalau kayak gitu aku masih belum belajar sih, kok masih dibantu sama mama, papa, dan admin aku, tapi nanti Oh, aku bakal belajar. bagus. Jadi, kamu kan masih berproses juga. Kamu udah bener, Riu, kamu fokus di jualannya kan? Kamu fokus di jualannya, Promosi. karena itu yang kalau di bisnis tuh kita harus cari leverage yang bisa aktivitas yang paling kecil yang kamu bisa lakukan untuk hasil yang paling besar. Mhm. Kalau yang tadi seperti accounting dan operasional yang lain-lain harusnya kamu bisa delegasi ke orang-orang yang lain. Nah, plan kamu apa nih untuk ekspansi tadi dari satu cabang kan 150 juta. Berarti kalau kamu bisa bikin cabang kedua, cabang ketiga itu bakal nambah terus kan? Nah, gimana caranya kamu besarin lagi nih bisnis? Udah berapa cabang tadi? 2. Udah 2 cabang. Nah, gimana caranya nih dari 2 cabang kamu tuh bisa ke 3, ke 4, ke 5? Plan kamu apa? Plan aku ya? Iya. Pastinya aku ngumpulin modal dulu dan nanti aku harus cari tempat, dan strategi aku cari tempatnya misalnya nih ada salah satu brand nih. Mhm. Brand itu sukses buka cabang di mana-mana. Nah, aku Oke. catet si brand itu buka cabangnya di mana. Nanti aku coba survei. Kalau bagus aku coba buka deket dia. Oke, luar biasa kayak Indomart, Alfamart lah ya, kamu tempel-tempelin begitu ya. Nah, jamu itu kamu ada lihat nggak, oh jamu yang paling besar tuh sekarang di Indonesia siapa gitu? Jamu paling besar di Indonesia kira-kira aku belum tahu sih. Mhm. Kan Kamu pernah analisa nggak kompetitornya kira-kira siapa aja? ada banyak, kompetitornya banyak dan kebanyakan jamu saset ya. Oke, jamu saset. Ya aku nggak usah sebut brandnya, tapi menurut aku jamu yang murni itu, yang benar-benar dari rempah-rempah asli itu yang terbaik. Karena karena ya kayak kalau jamu saset itu kandungan jamunya kayak cuma 10%. Oke. Sisanya 90%-nya gula semua. Oke. Gimana caranya kamu bisa mengedukasi masyarakat Indonesia akan manfaatnya jamu? Cara kamu jualannya gimana? Aku promosiin di sosial media aku dan aku kasih tahu manfaat jamu tuh gini 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 gitu. Oke. Dan salah satu tantangan terbesar aku edukasiin ke masyarakat Indonesia jamu itu sih. Oke. Karena mereka masih belum percaya, "Ah, jamu kuno lah, mendingan minum ini gitu."
boba segala macam, nggak keren. Makanya aku bikin jamu tapi konsepnya kafe. Oke, kalau jadi jamu kamu tuh konsepnya kafe ya? Jadi orang bisa nongkrong di sana sambil minum jamu gitu. Nah itu ide awalnya dari mana? Ide awalnya ya? Mhm, Ide awalnya ya research bareng-bareng. iya. Pakai ChatGPT juga, kekurangan jamu Mhm, di masa sekarang. iya. Kuno, nggak enak, pahit, baunya nggak enak. Makanya aku ubah itu semua jadi modern, nggak ada rasa pahit, baunya enak. Apa yang kamu kan tadi bilang kamu pengen belajar tentang investasi, apa yang kamu pengen pelajarin tentang investasi? Aku mau belajar kan Ko Timothy kan punya kelas ya, Ko. Mhm, Aku mau belajar kayak misalnya kalau kapan sih waktunya untuk beli koin-koin kripto? oke. Jadi kapan waktunya untuk beli kripto? Jawabannya seperti ini. Kamu pertama, sebelum kamu kripto kan adalah sebuah aset kelas. Nah, di dunia ini ada banyak macam aset, Rio. Ada emas kan, kamu tahu. Kalau kamu punya jamu itu kan ada properti kan, tapi kan harusnya kamu sewa ya, kan lebih efisien pasti. Ada properti, ada saham. Nah, kamu kan juga punya saham tuh di jamu kamu. Cuman jamu kamu ini perusahaan yang tertutup. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang besar, Rio. Rio pakai bank apa contohnya? Aku rekeningnya Iya, untuk BCA. transaksi. Nah, BCA itu saham itu bisa dibeli, Rio. Kamu bisa jadi pemilik kecil dari BCA, gitu. Jadi kamu harus lihat dulu nih, kira-kira asetnya mana yang kamu mau pilih? Atau mana yang kamu suka? Misalnya kamu tertarik dengan kripto, kamu harus bisa pelajari gitu. Bukan kapan belinya, tapi asetnya ini apa sebenarnya. Iya, sama aku juga mau belajar yang dasar-dasarnya gitu, kok. Iya, betul. Oh iya, aku ada beberapa pertanyaan buat Ko Oh, Timothy. boleh, boleh, silakan. Aku mau nanya, Ko Timothy kan udah kaya, kenapa Ko Timothy tuh masih mau jualan kelas, Ko? Oke. Kenapa gue mau jualan kelas? Karena gini, pertama kali awal aku mulai, Rio, aku mulai itu umur 14, 15 tahun kan, ya kan. Investasi dan segala macam. Aku berjanji waktu itu. Aku kondisi mungkin beda sama Rio. Aku bener-bener susah. Aku ibarat aku tuh harus jualan di jalanan. Jadi kalau aku bangkrut, aku kan jualan minyak rambut tuh. Waktu itu ada instansi datang segala macam. Kalau aku bangkrut, mama aku tuh nggak bisa makan. Jadi beda. Mental aku tuh beda. Yang aku alamin waktu itu beda. Aku harus jualan sedotan nih. Kalau nggak laku, adik aku nggak bisa sekolah. Cici aku nggak bisa kuliah. Karena semua keluarga aku bergantung sama aku. Di posisi di umur yang sangat kecil, 14-15 tahun. Nah, kenapa akhirnya aku buka platform edukasi? Karena yang aku pikir adalah, aku berjanji sama Tuhan waktu itu, Rio. Kalau aku bisa bebas secara finansial, aku mau bantu satu generasi semuanya untuk bebas finansial. Makanya aku bikin Ternak Uang, umur 19 tahun. Ternak Uang itu bukanlah perusahaan yang menguntungkan. Aku rugi, aku balikin uang investor 36 miliar rupiah tuh, waktu itu. Itu umur 19-20 tahun. Aku harus balikin 36 miliar rupiah ke investor. Itu bukan perusahaan yang untung gitu. Sampai sekarang masih jalan medianya gitu. Jadi jawabannya kenapa aku pengen bikin kelas, karena aku pengen bisa semua masyarakat Indonesia itu bisa seperti aku, bisa bebas finansial, bisa belajar. Makanya aku bikin konten juga, makanya aku bikin podcast seperti ini gitu. Oke, Ko. Jadi tujuan Ko Timothy untuk bantu orang-orang ya? Ya, sama seperti ada investor terkenal, Rio, namanya Ray Dalio. Ray Dalio itu punya hedge fund terbesar di dunia. Beliau juga bikin kelas gitu. Bikin buku juga ada buku-bukunya, aku banyak bukunya sampai di bawah juga banyak. Kenapa beliau tulis buku? Kenapa beliau bikin kelas? Karena pengen ngajarin semuanya. Oh, fondasinya sebelum mulai berinvestasi itu apa? Karena beliau pernah ngalamin jatuh waktu itu, 1971. Sampai harus ngutang sama orang tuanya, beliau berjanji akan bantuin semua orang. Itu yang aku janjiin gitu. Oke, keren banget, Ko. Nah, kan aku kan Gen Alpha nih, teman-teman Mhm, aku juga duitnya kebetulan uang jajannya banyak, Ko, mhm, termasuk buat aku ya. Jadi, tapi mereka malah investasinya ke Pokemon Card, oke, main-main. Nah, mereka kan kenapa nggak mereka investasiin aja ke kripto atau saham, Ko? oke. Nah ini pertanyaan menarik ya, Pokemon Card itu kalau kamu, tahu harganya Ryu, itu lebih tinggi dibanding indeks S&P 500. Jadi ada beberapa kartu Pokemon tuh yang memang naik, Mahal banget. mahal banget, betul. Jadi dunia ini kan uang dicetak. Jadi kenapa kita harus investasi? Ini kan pertanyaannya itu. Karena uang tuh dicetak, Rio. Misal kamu bikin jamu omset 100 juta per bulan, berarti kan sekitar 1,2 miliar nih per tahun. Itu kalau tahun depan nggak jadi 1,4 miliar, tahun depannya lagi nggak jadi 1,650 miliar.
itu artinya bisnis kamu turun. Kenapa? Karena jumlah yang uang yang dicetak banyak. Makanya bisnis itu susah, Rio. Kalau kamu cuma stagnan gini, bisnisnya, itu bisnisnya artinya sampai turun. Gitu. Ini banyak pengusaha nggak ngerti nih. Karena rupiahnya dicetak terus. Dolar dicetak terus. Jadi jumlah yang kamu dapetin 100 juta sekarang, itu beda sama 100 juta tahun depan. Nah itulah kenapa kita harus investasi. Investasi itu harus di mana? Di aset yang langka. Gitu. Contohnya kartu Pokemon itu salah satu yang langka juga. Tapi kalau ngerti ya. Tapi ini sangat nggak disaranin nih buat teman-teman. Kalau yang benar-benar ngerti itu bisa jadi investasi. Sama seperti jam tangan, sama seperti properti, sama seperti beberapa mobil-mobil langka. Banyak yang kiranya itu aset yang depresiasi. Padahal itu sebenarnya adalah investasi. Jadi jawabannya, kenapa mereka mulai Pokemon? Banyak teman-teman aku Rio, investor, itu biasa mulai dari kolektor. Jadi mereka kecilnya suka koleksi mainan. Investor yang terhebat di Indonesia yang aku tahu, itu kalau kamu datang ke rumahnya, itu pasti ada koleksi-koleksi. Contoh kayak aku suka koleksi lukisan. Kalau yang nggak ngerti, oh ini harganya, kenapa beli lukisan mahal itu? Tapi harganya itu sebenarnya bisa naik sih. Iya. Gitu. Jadi kamu harus beli aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya bisa juga jadi duit, cuma nggak disarankan ya? Nggak disarankan. Oke, kalau gitu Ko Timothy, kan aku juga mau mulai nih. Ko Hmm. Timothy bisa nggak sih jelasin basic-basicnya aja deh, yang dasar-dasar yang penting-penting, tapi dengan bahasa yang anak-anak kecil pahami kok, bahasa Gen A gitu. Oke. Yang anak-anak Gen A paham. Investasi itu sederhana gitu. Investasi gimana caranya kamu bikin uang itu kerja buat kamu. Jadi uang itu, kalau aku nih waktu kecil, aku anggap uang itu kayak prajurit, Rio. Uangnya itu harus perang lagi untuk aku buat cari uang baru lagi. Jadi kalau misalnya itu ada kemungkinan uangnya bisa mati atau nggak bisa nyari, kan prajurit nih. Kalau aku jualan pomade gitu waktu itu. Kalau uangnya aku dari keuntungannya semuanya aku balikin ke pomade buat gedein inventory, balik lagi gedein lagi. Ketika siklusnya hancur, aku jadi nol, Rio. Aku kerja buat nggak dapat apa-apa. Karena uang tuh prajurit buat aku. Jadi ketika aku dapat keuntungan, aku beliin saham. Aku dapat keuntungan, aku beliin kripto. Karena uangnya ini harus kerja lagi, ngerti nggak? Uangnya tuh harus kerja terus, menurut aku. Jadi konsep sederhana untuk teman-teman yang masih kecil, Gen Alpha nih, kamu harus pikir bahwa uang itu adalah sebuah prajurit. Gitu. Dan gimana caranya setiap kali kamu dapat 10 nih, misalnya, satu tuh selalu kamu bayar ke diri kamu sendiri dulu. Sebelum kamu bayar karyawan, sebelum kamu bayar siapapun, bayar diri sendiri dulu. Itulah konsepnya. Gitu. Oke kok. Ko Timothy kan sekarang udah bisa dibilang kaya raya banget kan ya? Enggak lah, masih banyak lah yang lebih kaya. Udah kaya, tapi Ko Timothy kaya tuh dari trading atau investasi kok? Gini, aku adalah orang yang, itu kan banyak yang apa namanya perdebatin kata-katanya antara trading, antara investasi. Trading itu apa? Jual beli kan. Kamu kan trading jamu, ya kan? Kamu harus beli, ada HPP-nya, kamu harus jual ke orang. Itu juga format trading. Sama, aku juga pomade itu trading. Sedotan tuh trading. Gitu. Aku beli dari Cina lebih murah, aku jual sini mahal. Gitu. Karena kenapa? Karena waktu itu ada selisih harga 2015. Nah kalau di financial market orang bilangnya arbitrase kan. Jadi konsepnya sama sebenarnya, mau aku jualan sedotan, aku jualan minyak rambut. Itu konsepnya selalu sama, ya. Jadi gimana caranya bisa bikin uang yang besar? Kamu harus ngerti yang namanya compound interest. Jadi bunga berbunga itu bekerjanya seperti apa? Kamu punya uang 100 juta nih, tahun depan 10% jadi 10 juta. Jadi 110 juta. Tahun depan dapat 10% lagi, itu jadi 121 juta. Bunganya berbunga. Albert Einstein bilang ini keajaiban dunia ke-8, Rio. Jadi ketika uang masa sekarang itu lebih berharga dibanding uang masa depan. Jadi kalau kamu punya uang sekarang, apalagi umur 10 nih ya, kamu investasi nih, kamu pakai compound interest, kamu percaya dalam 10 tahun, itu kamu akan besar sekali uangnya. Dia kayak bola salju, jadi dari kecil jadi besar, jadi besar, jadi besar. Jadi jawabannya gini, kamu yakin nggak jamu kamu bisa grow 30% tahun ke tahun konsisten? Nah kalau kamu yakin itu, bisnis dulu. Tapi kalau kamu nggak yakin bisnis kamu tuh bisa 30% tahun ke tahun, kamu harus investasi uangnya. Oke kok. Kamu harus tahu kebijaksanaan antara kapan uangnya diputar lagi di bisnisnya dan kapan diinvestasi. Karena aku punya banyak teman-teman pengusaha nih yang tadi bisnisnya triliunan. Tapi begitu siklusnya kena, kayak tekstil, hancur kan? Barang dari Cina masuk banyak, dari Vietnam masuk banyak, apa yang terjadi, Rio? Kerjanya seumur hidup tuh nggak jadi apa-apa. Hancur. Karena semuanya ditaruh di bisnisnya terus buat gedein bisnisnya.
Ini menurut aku konsep yang salah, karena bisnis tuh nggak banyak yang tahan 20 tahun. Papa mama kamu pengusaha kan? Bisnis papa mama kamu mungkin nggak ada lagi 20 tahun lagi. Karena zaman berubah cepat sekali, Rio. Jadi, aku bilang kalau aku jadi kamu, aku akan fokus tadi itu di kontennya, uangnya semua aku investasiin karena kamu punya waktu. Kamu akan jauh lebih kaya kalau kamu lakuin itu, sekarang nih umur 10, kamu compound terus sampai umur 30, dibanding kamu bikin jamu kamu jadi 100 cabang. Jauh sekali lebih kaya. Jauh banget. Oke. Nih, aku juga tertarik ya sama investment ya. Nah, aku mau invest ada 3 nih kok. Mhm. Pertama di kripto, kira-kira harus invest di exchange apa? Oke. Kalau di Indonesia, kita kan ada aturan nih, Rio, di mana kita harus pakai exchanger yang terdaftar oleh kita punya otoritas jasa keuangan di situ. Jadi kamu harus pakai exchange yang lokal gitu. Itu kamu bebas, kamu bisa pakai yang mana aja gitu. Aku juga punya exchange namanya Vlog. Teman-teman aku yang lain kayak Pak Oscar tuh punya Indodax, ada banyak exchange. Kamu cari aja exchange pokoknya yang legal. Kenapa? Karena kamu biar bayar pajaknya nanti final gitu. Oke. Nah, mungkin bisa mulai dari situ. Aset yang kamu beli, ya kamu mungkin mulai dari Bitcoin, kamu pelajarin gitu. Apa itu Bitcoin, gimana cara kerjanya, itu salah satu aset. Nah, kamu ada 3 tadi, apa aja yang kamu invest? Yang kedua nih kok, aku mau coba invest di emas. Tapi Oke, takutnya kalau emas kan nih fisik nih, aku taruh di rumah. Kalau ada apa-apa kan diambil orang kan. betul, Kalau ada misalnya kemalingan, diambil pasti mahal kan. betul. Nah, kan sekarang emas sudah bisa digital kan. Ya, Di mana tuh kok yang aman tuh harus nah, belinya? kalau emas digital ini agak tricky, karena kenapa? Kalau aku, apakah aku akan beli emas digital yang di Indonesia? Jawabannya tidak akan pernah. Kenapa? Karena aku nggak tahu reserve-nya berapa dan di mana disimpannya. Kalau aku mau beli emas yang digital, itu ini ya lebih kompleks, Rio. Kamu bisa mulai mungkin dari emas-emas antam dulu yang fisik, kecil-kecil dulu. Karena kalau kamu mau invest emas yang digital, itu biasanya sekarang orang orang zaman sekarang pakainya 2. Antara mereka pakai namanya ETF, Exchange Traded Fund, atau mereka pakai yang namanya kripto. Jadi kripto itu juga ada yang underlying-nya emas. Gitu. Kamu bisa pakai di kriptonya atau kamu bisa beli ETF-nya. Kalau kamu harus punya broker yang bisa beli saham luar negeri untuk bisa akses emasnya gitu. Tapi emas itu adalah pilihan yang bagus. Kenapa? Karena kan langka dan diinginkan banyak orang. Nah, yang terakhir apa yang kamu invest? Aku lagi mau invest di saham kok. Aku Oke, mau invest di saham BCA. oke. Tapi Kenapa BCA? karena menurut aku itu kuat dan aman sih kok. Iya, Kalau tiba-tiba turun, wah itu mungkin. Tapi menurut aku kemungkinannya kecil. oke. Tapi kalau menurut Ko Timothy, harus invest di sekuritas mana yang aman? Nah, sekuritas tuh sama, ada yang terdaftar juga kan, kamu bisa pilih. Banyak sekali itu pilihan sekuritas ya, macam-macam. Kamu tinggal Google aja sekuritas yang ada di Indonesia. Bahkan mereka biasanya ada cabang fisiknya. Aku waktu itu kan kamu 10 tahun tuh, aku 4 tahun di atas kamu tuh aku nyolong KTP mama, datang ke sekuritas daftarin. Karena kan nggak boleh, kamu kamu belum bisa beli saham kan. Mungkin kamu juga nanti pasti titip pakai akun orang tua karena kamu belum 18 tahun, belum punya KTP. Jadi jawabannya itu pilihan yang solid. Nah, mindset investasi itu apa? Menurut kamu, bisnis jamu kamu sama Bank BCA lebih tahan lama yang mana? Kalau untuk sekarang mungkin BCA. Betul. Sebenarnya buat ke depan juga sebenarnya pasti BCA. Karena kenapa? Itu infrastruktur, Rio. Kamu buat bayar karyawan jamu kamu pakai BCA. Gitu. Iya, semua kayak uang Semua uang titik itu dikunci sama dia. Jadi ketika kamu punya kepemilikan di situ, itu lebih baik dibanding kepemilikan kamu di bisnis kamu sendiri. Nah, ini mindset yang aku selalu punya gitu. Karena orang sampai kaya banget, dia bikin Walmart nih sampai kaya banget, akhirnya mereka investasi. Jarum, rokok tadinya dapat uang, dia belikan BCA kan akhirnya jadinya. Dia belikan Polytron, dia beli yang lain. Sama, kalau misalnya Sampurna pun sama, dia bikin Sampurna strategik di invest. Jadi tahap akhirnya itu adalah seorang investor. Nah, kalau aku lompatin nih, bagian pengusahanya aku lompatin, aku jadi pedagang aja. Cari duit sebanyak-banyaknya, invest terus. Karena kalau kayak sekarang aku udah enak gitu. Aku cuma tinggal nikmatin dividen. Sedangkan kalau aku fokus waktu itu cuma di jualan sedotan, mungkin punya pabrik besar di sini terus pusing karyawan 1.000 gitu kan. Dan akhirnya nggak jadi apa-apa uangnya. Aku di saat aku disuruh beli properti 50 miliar aku nggak bisa beli. Gitu. Oke. Karena kebanyakan orang tuh kelihatannya keren, omsetnya besar. Mungkin kamu lihat juga pengusaha-pengusaha yang kelihatannya hebat gitu kan. Oh, omsetnya 100 miliar. Tapi ketika disuruh beli properti 50 miliar mereka nggak bisa beli. Karena uangnya nggak liquid, Rio. Uangnya muter nyangkut gitu loh, di bisnisnya nyangkut.
Itu sesuatu yang aku nggak suka. Aku suka uang aku tuh liquid semuanya. Gitu. Oh, oke. Kalau ini terakhir aja deh dari Ya, aku ini, kan Sabtu kemarin tuh kan, Bitcoin sempat turun drastis crash ya, ya. gara-gara Donald Trump itu mengancam Cina bakal kenain, 100% tarif kalau impor barang dari Amerika ke Cina kan. Ya. Jadi Bitcoin crash, jadi orang-orang pada jual panik, cepet-cepet jual Bitcoin-nya, kriptonya, sorry. Hmm. Menurut Ko Timothy saat lagi crash turun gini, apakah waktu yang tepat untuk beli? Justru aset itu ketika turun, ketika orang pada panik, itu kesempatan. Ketika BCA orang lagi panik, lagi turun, itu adalah kesempatan, gitu. Jadi, kalau kamu jadi seorang investor, kamu harus punya pikiran yang terbalik dibanding masyarakat luas. Kamu harus jadi, kita sebutnya kontrarian, gitu. Jadi ketika ada orang, mereka pada panik nih, Rio, lagi kebakaran jenggot semuanya, lagi panik, wah ini kripto turun, itu kita beli, gitu. Covid, orang panik semua, Mhm. aku beliin tuh, wah BRI aku beliin, semua aku beliin. Jadi setiap kali orang panik, saatnya masuk. Jadi kamu harus punya cash, Rio. Kamu harus selalu punya cash. Kenapa? Ketika semua aset terdiskon, itu cash kamu pakai untuk kamu hajar masuk lagi. Ini kamu bisa jadi investor yang hebat nih di masa depan. Kalau kamu mulainya masih seumur kamu, itu panjang dan luar biasa nanti. Bisa ngejar Warren Buffett kamu. Amin, Kak. Tapi Ko Timothy nanti bantu panduin ya. Pasti, pasti. Keren, Rio. Jadi nanti kita belajar ya, Iya. investasi ya.